Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna an nuqimal ijtima' wal ittihad wa tawaddud bainal ibad wa nahana 'anit tafarruqi wat tabaghudi wal ibti'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi akhbarana biyaumil ma'ad wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-haidus syarafa fawqal ibad. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa syarif wa karim ala khairi khalqillahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi arsyadana ila sabili rasyad wa ala alihi wa ashabihi alladzina al-muti'ina al-mu'tamidina bi syari'atihi haqqal iktimad. Amma ba'd. Qala ta'ala wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam usikum bi taqwallah was-sam'i wat-tha'ah. Wa qala al-ulama taqwal ilah madaru kulli sa'adah wa tiba'u ahwa ra'su syarri abailah. Shadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala jalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, sebangsa setanah air yang seluruhnya tanpa kecuali, yang seluruhnya dimuliakan oleh Allah, yang seluruhnya al-fakir hormati. Rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Yang pertama dan yang paling utama, tentu kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Ghafur, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat umur, juga nikmat sihah wal afiyah, zahiratan aw kanat batinah, fi ta'atillah wa fi ta'ati Rasulillah. Terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang barokah yang menghasilkan berbagai macam amal kebaikan untuk bekal hidup kita nanti di alam akhirat. Sehingga alhamdulillah dengan sababiyah berbagai macam nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, juga tentunya dengan pertolongan Allah, dengan rahmatnya Allah, pada hari ini hari Ahad memasuki hari yang ke-22
di bulan Safar 1447 Hijriah, bertepatan dengan hari yang ke-17 di bulan Agustus 2025. Alhamdulillah kita dapat kembali bersilaturahim, bermuajahah, duduk berkumpul bersama-sama di Masjid Miftahul Jannah yang kita cintai ini, di majlis ilmu yang mulia ini, semata-mata kita niat di dalam hati kita masing-masing melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, menjalankan kewajiban thalabul ilmi yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang mudah-mudahan kita semua yang hadir, juga keturunan kita, putra-putri kita, ponakan-ponakan kita, cucu-cucu kita, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai hidayah. Amin ya Allah. Ilmu yang dapat menghantarkan kita untuk supaya bisa meraih ridhonya Allah dan untuk menggapai keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas manusia yang paling dicintai oleh Allah, kekasihnya Allah, yang oleh Allah dikatakan innahu la ahabbul khalqi ilayya. Sesungguhnya Muhammad itu benar-benar satu-satunya manusia yang paling aku cintai, sehingga nama beliau oleh Allah dideretkan, disandingkan dengan nama Allah yang Maha Mulia dalam ucapan dua kalimat syahadat. Hal ini menunjukkan betapa alangkah Allah memuliakan beliau, mengagungkan beliau, sampai-sampai namanya saja, nama beliau disandingkan dengan nama Allah yang Maha Mulia. Mudah-mudahan salat serta salam juga terlimpahkan selalu atas keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau, yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita semuanya, juga keluarga kita, saudara-saudara kita, keturunan kita, mendapatkan syafaat uzma dari beliau. Di hari kiamat nanti kita oleh Allah dikumpulkan di bawah arasy Allah bersama orang-orang yang dicintai oleh Allah, bersama para kekasihnya Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Mari kita awali taklim kita pagi hari ini dengan pembacaan Ummul Quran Suratul Fatihah, di mana pembacaan Suratul Fatihah ini kita hadiahkan pahalanya. Yang pertama untuk muallif atau untuk musannif pengarang kitab Fathul Mu'in, yaitu Al-Alim Al-Allamah Al-Faqih Al-Fadil Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Beliau adalah murid Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i. Yang kedua, pahala dari bacaan surah Al-Fatihah yang akan kita baca kita hadiahkan untuk seluruh para pahlawan, baik para pahlawan nasional maupun para pahlawan revolusi, terutama para pahlawan nasional, di mana mereka dulu berjuang mati-matian dengan mengorbankan jiwa raganya, meneteskan darahnya untuk kemerdekaan negara Republik Indonesia. Dan setelah negara ini merdeka, mereka tidak menikmati hidup dalam suasana merdeka. Jadi jasa mereka sangat besar terhadap kemerdekaan Republik Indonesia, dan kita sekarang menikmati
nikmat kemerdekaan ini yang hakikatnya adalah merupakan anugerah dari Allah dan syariatnya adalah sababiah dari perjuangan para pahlawan kita. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Semoga kita doakan para pahlawan kita yang telah berjuang untuk kemerdekaan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini, mereka di alam barzahnya selalu berada dalam rahmatnya Allah, Amin, berada ya dalam Allah. kasih sayang Allah, Amin. berada dalam ampunan Allah. Kita doakan Amin. semoga alam kuburnya, alam barzahnya oleh Allah dilapangkan, Amin. diluaskan, diterangkan, dijadikan taman dari taman-taman surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bitilkani al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman seagama seakidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah kita selesai melaksanakan kewajiban sholat subuh dengan berjamaah, lalu kemudian kita duduk berkumpul bersama-sama hadir di majlis ilmu semata-mata karena Allah, mengharap ridha Allah. Insya Allah pada pertemuan talim kita hari ini kita akan melanjutkan pembahasan ilmu fikih dengan referensi kitab Fathul Mu'in, masih membahas mengenai furudul wudu, mengenai fardunya wudu. Pada pertemuan taklim sebulan yang lalu sudah disampaikan bahwa furudul wudu'i sittatun, utawi piro-piro fardune wudu iku sittatun 6. Bahwa fardu wudu jumlahnya ada 6. Yang dimaksud fardu wudu itu adalah perkara yang wajib, tidak boleh ditinggalkan, harus dikerjakan ketika kita berwudu. Nah, yang sudah dibahas poin nomor 1 yaitu an-niyatu, niat. Jadi tidak sah kita berwudu kalau tidak didasari niat. Pokoknya ibadah apapun, baik ibadah yang bersifat mahdhah, yakni ibadah yang kita lakukan secara langsung kepada Allah seperti sholat, dan ataupun ibadah ghair mahdhah, yakni ibadah yang hakikatnya sebenarnya kita lakukan kepada Allah namun melalui pelantaraan manusia seperti menikah. Menikah ibadah bukan ya? Ibadah. Menikah ibadah bukan? Ibadah. Tapi kita menikahnya dengan siapa? Dengan manusia kan? Tapi itu hakikatnya ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena diperintah oleh Allah, gitu kan? Gitu. Nah, ibadah apapun baik mahdhah maupun ghair mahdhah itu wajib, la budda, tidak boleh tidak, wajib dilandasi niat. Sehingga para ulama, seluruh para ulama mazhabul arba'ah, para ulama imam mazhab yang 4, baik Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i atau Imam Ahmad bin Hanbal, dan seluruh para ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, semuanya sepakat. Mereka mengatakan an-niyyata ruknun bil ibadah.
bahwasanya niat rukun itu menjadi rukun. Rukun itu sesuatu yang wajib, harus dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan. Apabila diabaikan, ditinggalkan, mengakibatkan ibadah yang kita kerjakan menjadi sia-sia, menjadi tidak sah secara disiplin ilmu fikih. Bahwasanya niat rukun itu rukun. Fil ibadah, di dalam ibadah apapun wajib dilandasinya supaya tidak sia-sia. Adapun yang menjadi dasar hukum terhadap keterangan ini adalah sebuah hadis sahih, di mana dalam hadis tersebut Rasulullah telah bersabda. Ini hadisnya sangat populer, yaitu innamal a'malu binniyati, dan seterusnya. Masih banyak hadisnya. Sesungguhnya segala amal itu bergantung kepada niat. Sehingga para ulama atas dasar hadis ini mereka berpendapat bahwa anna niyata ruknun fil ibadah, bahwasanya niat itu menjadi rukun di dalam ibadah. Ibadah apapun, sholat, rukun sholat yang pertama niat. Ibadah haji, rukun ibadah haji yang pertama niat. Ibadah umroh, rukun ibadah umroh yang pertama niat. Ibadah saum, puasa, rukun puasa ada 3, yang pertama niat. Semuanya dilandasi niat. Rukun nikah ada berapa? 4, 5. Rukun nikah ada berapa? Ada 5. Yang pertama pengantin laki-laki. Kedua pengantin wanita. Yang ketiga Saksi. wali dari pihak pengantin wanita. Yang keempat 2 orang saksi yang adil. Yang kelima ijab qabul. Tapi tetap oleh karena nikah itu ibadah, kita harus niat. Kalau mau nikah, aku niat menikah melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kata beliau an-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku. Barang siapa yang mencintai sunnahku, maka nikah adalah sunnahku. Dan Rasulullah nanti di hari kiamat akan sangat bangga ketika melihat umatnya banyak. Bangga beliau. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebelum Al-Fakir melanjutkan pembahasan fardu wudu yang kedua, yaitu ghuslul wajhi, membasuh atau mencuci muka. Kan fardu wudu kan ada 6. Al-awalu, bermula yang pertama adalah an-niyatu, niat. Wasani, bermula yang kedua adalah ghuslul wajhi, membasuh atau mencuci muka. Wasalis, dan yang ketiga adalah ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, mencuci kedua tangan sampai siku. Warabi'u, dan yang keempat adalah masbu syai'in min ar-ra'si, mengusap bagian kepala. Wal khamisu, yang kelima adalah ghuslul rijlaini ma'al ka'bain, mencuci kedua kaki dan mata kakinya. Wasalis, yang keenam at-tartibu, tertib. Nah, itu fardu wudu. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan fardu wudu yang kedua adalah ghuslul wajhi, mencuci wajah atau membasuh muka. Oleh karena kita melakukan taklim ini setelah kita selesai melaksanakan sholat subuh berjamaah, di mana kata Nabi dalam hadis man sholat subha fi jamaatin faka'an nama qamal laila kullah. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, faka'an nama qamal laila kullah, maka sungguh orang yang melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah seakan-akan ia melaksanakan sholat sunnah sepanjang malam.
kita nggak bakalan kuat melakukan sholat sunnah sepanjang malam. Katakanlah dari mulai pukul 20.00 sampai datang waktu subuh, nggak bakalan kuat. Tapi dengan barokah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka pahalanya sebanding dengan pahala melaksanakan sholat sunnah sepanjang malam. Kalau saya berpikirnya sederhana, sudahlah saya nggak bisa qiyamul lail melaksanakan sholat sunnah sepanjang malam karena ngantuk, siangnya capek, jadi ngantuk berat. Ya minimal paling tidak sekurang-kurangnya subuhnya jangan kesiangan, subuhnya berjamaah. Tahajud kagak, subuh kesiangan. Kasihan banget ya, masya Allah. Ya bagusnya ya mulai malam bangun, subuhnya juga di awal waktu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ta'lim ini kita laksanakan selesai sampai suruh, kata ketua DKM tadi, sampai matahari terbit. Nah, bagi yang masih punya wudu, alangkah baiknya melakukan sholat isyraq 2 rakaat. Karena ada keterangan dalam hadis, barang siapa man sholal fajr, barang siapa selesai melaksanakan sholat fajar. Yang dimaksud sholat fajar dalam hadis ini adalah sholat subuh. Kenapa sholat subuh bisa disebut juga sholat fajar? Karena sholat subuh dilaksanakan ketika sudah terbit fajar shodiq. Baik qobliyah subuhnya maupun sholat subuhnya, itu dua-duanya bisa disebut sholat fajar. Sehingga ada hadis yang menerangkan terkait sholat qobliyah subuh, raqatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Melaksanakan 2 rakaat qobliyah subuh, yaitu sholat sunnah fajar, itu nilainya jauh lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya. Luar biasa. Itu baru qobliyah subuhnya, apalagi sholat subuhnya. Mungkin lebih dari itu fadilahnya. Seandainya kata Pak RW, para jamaah Masjid Miftahul Jannah Perumahan Mekarsari Permai, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Miftahul Jannah Permai akan dikasih emas sebesar alhamdulillah. Kasih hadiah. Kira-kira penuh kan di situ? Penuh. Kira-kira ada orang kerja nggak? Ada. Ngapain kerja capek-capek? Udah dikasih emas besar alhamdulillah, nggak habis-habis itu kekayaan. Nah ini pahala sebesarnya akan dibuktikan nanti di akhirat oleh Allah. Maka menyesal mereka yang ketika dalam dunia subuhnya suka kesiangan, baru penyesalan datang di saat itu. Tapi sehebat apapun kita menyesal di sana, nggak ada artinya, nggak ada gunanya, sudah terlambat. Sudah terlambat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebelum saya membahas part yang kedua, saya mohon izin, mohon keridoannya, keikhlasannya Al-Fakir ingin sedikit menyampaikan tentang fadilah sholat isyraq dulu. Di sholat subuh berjamaah, kemudian berzikir, berdoa, kemudian terus sampai terbit fajar. Maaf, sampai terbit matahari. Kemudian melakukan sholat isyraq. Maka itu fadilahnya, kata Nabi, ka ajri hajjatin wa umratin tammah. Kata Rasulullah, itu pahalanya seperti pahala ibadah haji dan umroh yang sempurna. Sampai Rasulullah memulai kata-kata ini 3 kali, sempurna. Diterima oleh Allah ibadah hajinya. Kita ibadah haji dalam enggak, itu kita belum mendapatkan kabar apakah ibadah haji yang sudah kita lakukan akan diterima atau tidak dari kiamat. Nggak dikasih kabar, nanti tahunya di hari kiamat. Tapi ini sudah dapat kabar, ibadah hajinya sempurna, diterima. Baik secara bahasa atau secara etimologi.
Isyraq mengandung arti terbit, seperti dalam kitab Barjat itu, asyraqal badru alaina akhtabat min bulbudur. Nah, asyraqah telah terbit. Opo al-badru, bulan purnama, alaina, atas kita. Ini kalimatnya kalau menurut ilmu balaghah ini kalimat majaz. Majaz isti'arah tabaniyah, meminjam kata. Jadi kata al-badru yang mengandung arti terbit, bulan purnama telah terbit, itu pengibaratan Rasulullah telah lahir ke alam dunia. Diibaratkan seperti bulan purnama menerangi seluruh alam jagat raya. Bahkan nur Muhammad, nur Rasulullah itu bisa menerangi hati yang sedang gelap gulita. Jadi asyraqah telah terbit alaiha opo al-badru, bulan pur, maksudnya Rasulullah telah lahir ke alam dunia, telah diutus oleh Allah ke alam dunia. Nah, itu secara bahasa Isyraq artinya terbit. Jadi yang dimaksud sholat Isyraq adalah sholat sunnah sebanyak 2 rakaat yang dikerjakan ketika matahari telah terbit. Jadi hina tatlu'us samsu bil masrik karena waktu Isyraq. Ketika matahari sudah terbit di arah timur, maka tibalah waktu untuk mengerjakan sholat Isyraq. Walaupun sholat Isyraq ini hukumnya sunnah, namun fadilah, keutamaan, keistimewaan, keuntungan dan pahala dari melaksanakan sholat Isyraq ini sangat besar sekali. Kata Nabi tadi, ka'adri hajjatin wa umratin tammatin. Menurut Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, juga menurut Imam Asyuti dan menurut Syekh Al-Muttaqi Al-Hindi rahimahumullah ta'ala, bahwa sholat Isyraq bukanlah merupakan sholat duha. Nah, menurut mereka sholat Isyraq itu bukan sholat duha, tapi ada sebahagian para ulama yang berpendapat bahwa sholat Isyraq itu ya sholat duha. Berarti ini terjadi perbedaan pendapat. Tapi perbedaan pendapat ini jangan lalu kemudian menjadi penyebab terjadinya perselisihan. Makanya kata Nabi, ikhtilafu ummati rahmatun, perbedaan pendapat di kalangan para ulama umatku itu menjadi rahmat. Kemudian hadis Nabi yang dijadikan dalil atau landasan hukum tentang kesunahan sholat Isyraq, di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, oleh Imam Nasa'i dan oleh Imam Ibnu Hibban, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah radhiyallahu anhu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak asraqat wartafa'at, ketika matahari telah terbit dan naik sepenggalan, beliau berdiri, wasolat, lalu beliau melakukan sholat rakaat sebanyak 2 rakaat. Ini yang dimaksud adalah sholat Isyraq. Wa ija, dan apabila
imbasatos as-samsu, matahari tergelincir naik kira-kira 2 tombak, wakana fi rubu'in nahari, dan adalah matahari tersebut berada dalam seperempat siang, min janibil masjid, dari arah timur, tergelincir naik. Sholat, maka Rasulullah setelah selesai melaksanakan sholat Isra 2 rakaat, sholat, beliau melakukan sholat arba'an 4 rakaat, yang dimaksud adalah sholat duha. Nah, sunnah Rasulullah ini alangkah bagusnya kita contoh bagi mereka yang masih punya wudhu dalam keadaan suci dari hadas kecil. Setelah selesai taklim matahari terbit, lakukan sholat Isra 2 rakaat. Nanti kira-kira 20 menit kemudian sholat duha baru. Tapi kalau sholat duha kan sampai jam 11:30 masih ada waktunya ya, gitu. Nggak apa-apa, pulang dulu nyarap dulu baru habis nyarap sholat duha gitu ya. Bisa dulu baca surah Al-Waqiah itu kan, insya Allah rezekinya lancar tuh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu keterangan yang tadi itu terdapat di dalam kitab Al-Mughni. An-Hamdil Asfar fi Takhrij ma fi Ihya An-Akhbar. Adapun hadis yang menerangkan mengenai fadilah, keutamaan, keistimewaan dan keuntungan mengerjakan sholat Isra 2 rakaat. Ini sayang ini, sholatnya cuma 2 rakaat tapi pahalanya luar biasa, seperti pahala ibadah haji dan umroh yang diterima oleh Allah. Ini sayang ini kalau kita malas mengerjakannya. Adalah hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi status hadisnya hasan, kan ada hadis dengan status sahih, hasan, mutawatir, kalau dalam disiplin ilmu mustalahul hadis kan. Terdapat di dalam kitab Al-Mughni an Hamil Asfar Al-Juz'ul Awal, Al-Juz'ul Awal, juz yang pertama. Sahifah halaman Sabun wa salasun mi'atin, halaman 337. Nah, dalam kitab tersebut terdapat sebuah hadis di mana Rasulullah bersabda dalam hadis tersebut, man shallal fajr fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullah ta'ala hatta taqalu asy-syamsu summa shalla rak'ataini kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah tamma. Hadisun hasanun rawahu Tirmidzi. Kita artikan hadis tersebut, kita artikan per kalimat, per lafaz, per kata. Kata Nabi, man, barang siapa atau siapa saja sholat yang melakukan sholat al-fajr akan sholat subuh bijamaatin dengan berjamaah. Alhamdulillah kita melaksanakan taklim setelah kita selesai melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Berarti masuk hadis ini, masuk nih, relevan. Cuma kemudian kok ada orang tersebut duduk, ya zikrullah ta'ala, berzikir kepada Allah. Alhamdulillah tadi kita berzikir kan, dipimpin oleh imam kan, dari mulai istighfar, baca kalimat tauhid sampai baca tasbih 33, hamdalah 33, takbir 33, akhirnya ditutup dengan doa. Masuk nih hadis ini kita nih, apa yang kita lakukan sudah masuk hadis ini. Hatta sampai tatu asamsu, matahari terbit. Alhamdulillah setelah kita selesai berzikir, berdoa, kita duduk di majelis ilmu dengan niat menjalankan kewajiban thalabul ilmi. Ini pun insya Allah dicatat zikir.
Mencari ilmu, membahas ilmu itu bisa dicatat zikir itu. Dicatat ibadah zikir sama. Cuma kemudian sholat, ia melakukan sholat rakaat ini 2 rakaat. Maksudnya sholat isyraq. Kanat maka adalah lahu pahala baginya ka'ajri hajatin seperti pahala ibadah haji wa umratin dan ibadah umrah sama yang sempurna, sama yang sempurna, sama yang sempurna. Alhamdulillah. Jadi kalau kita selesai talim nanti masih punya wudu, alangkah bagusnya kita sebelum ngopi bareng, ya sebelum kita punya orang di depan, salat isyraq dulu. Insya kita kan mencari ilmu tujuannya untuk diamalkan. Ilmunya udah dapat tapi malas beramalnya. Al ilmu bila amalin kasyadari bila sama. Ilmu tidak diamalkan itu bagikan pohon tidak berbuah, tidak bermanfaat, sia-sia, sayang. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang berilmu yang tidak mau mengamalkan ilmunya itu oleh Allah akan diajab di neraka sebelum Allah mengajab orang-orang kafir. Nauzubillah min yani. Kalau orang berilmu melakukan kesalahan dosanya double. Kalau orang bodoh, nanti jadi bodoh, gak ngerti. Dimalu ya. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun surah yang disunahkan, yang dianjurkan untuk dibaca dalam 2 rakaat sholat isyraq, yaitu di rakaat pertama setelah kita selesai membaca surah Al-Fatihah, kita disunahkan membaca surah yang ke-93, yaitu surah Al-Duha. Wal-Duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka jangan jangan salah. Itu sebanyak 11 ayat. Surah tersebut dibaca di rakaat pertama setelah kita membaca Fatihah. Nanti di rakaat kedua setelah selesai baca Fatihah, kita disunahkan membaca surah Asy-Syarah atau Al-Insyirah atau Alam Nasros. Itu surah ke-94. Sebanyak berapa ayat? 8 ayat. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Begitu beres sholat kita istighfar. Istighfar yang mana aja bebas. Mau astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub boleh. Mau astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubat 'abdil zalimin la yamliku nafsa naf'a wa la dharra wa la mauta wa la hayata wa la nusyura boleh. Mau astagfirullah
li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat lahya'i minhum wal amwat. Intinya kita beristighfar mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kemudian angkat raf'ul yadaini hadwa mankibain, angkat kedua telapak tangan sejajar dengan kedua bahu. Kita berdoa kepada Allah dengan doa yang seyogianya doa ini dibaca manakala kita selesai melaksanakan sholat isyraq 2 rakaat. Doanya Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-yauma 'afiyatan wa ja'a asy-syamsu bi matla'iha. Allahumma rzuqni khair hadzal yaum yaumil ahad. Hadzal yaum yaumil ahad. Wadfa'an isyarahu. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwaratal ardh bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ditutup dengan salawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai, baru kita keluar ngopi. Para jamaah, sepertinya talim kita cukup sampai di sini. Jadi pembahasan fardu kedua nanti aja deh. Oleh karena sekarang kan banyak kegiatan, diantaranya ya, diantaranya ada itu warga masyarakat yang mau melakukan kegiatan dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Jadi taklim cukup sampai sini. Sebab kalau dilanjut nanti mepet waktunya. Jadi mungkin kurang lebih taklim kita setengah jam. Sisanya kira-kira 2 menit untuk menjakar gitu kan. Baik para jamaah, cukup ya. Nanti pembahasan fardu kedua nanti aja bulan depan ya. Yang penting panjang umur semuanya, sehat semuanya, barokah semuanya. Rezekinya oleh Allah dilancarkan, dimudahkan dengan rezeki yang barokah. Allah itu maha pemberi rezeki dari mana saja Allah. Ketika Allah sudah berkehendak akan mendatangkan rezekinya kepada seorang fakir, datang rezeki itu tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Demikian akhirnya mari kita tutup tali kita pagi hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rabbi asani wa daraji atfatan ya jiratal alamin. Ya uwailal judi wal karami. Ya uwailal judi wal karami. Rabbi fanfa'na bi barakati wa dinal husna bi hurmati wa mitna fi tariqati
fitani wa mu'abatim minal fitani. Allahumma arzuqna al-barakah fi kulli syai' waj'alna mubarakin aina ma kunna fi kulli waqtin wahid. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keberkahan dalam segala aspek kehidupan kami, dan jadikanlah kami ya Allah, keluarga kami, anak cucu kami, keturunan kami, orang-orang yang selalu Engkau berkahi di mana saja kami berada. Allahumma barik lana fi kulli ma a'taitana. Ya Allah, apapun yang Engkau anugerahkan kepada kami, apapun yang Engkau berikan kepada kami, apapun yang Engkau titipkan kepada kami, barokahkanlah untuk kami ya Allah, di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim